Perkenalkan, nama saya Silmi Fajazi. Nama aku Irna Kalstari. Nama saya Amanda Luciana. Nama saya Grace Halimadiana. Nama saya Dewi Giska. Aku Nurul Halisah Maratia Ilmi Dari Fakultas Kedokteran Gigi. Sekarang saya menjabat sebagai Ketua Himpunan Kedokteran Gigi. Dari HI 2017 sebagai Wakil Ketua Himpunan HI Unjani. Sebagai Ketua BEM Farmasi Unjani periode 2021-2022. Sebagai Wakil Ketua BEM Farmasi Unjani periode 2021-2022. Sebagai Ketua HMKMJ Manajemen periode 2021-2022. Di sini aku sebagai Wakil Ketua BEM KM Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani periode 2021-2022. Seorang perempuan yang hebat dan berani untuk mendobrak stigma yang ada pada masa itu, dan seseorang perempuan yang memperjuangkan hak kesetaraan perempuan atas pendidikan. Beliau itu sosok orang yang hebat juga karena dia istilahnya out of the box lah, dari yang biasanya semuanya itu tergantung pada lelaki dan lain sebagainya. Dan sosok Kartini ini selangkah lebih maju dari perempuan-perempuan yang lainnya dan menyadarkan kita bahwa perempuan juga bisa melakukan banyak hal. Menurut saya sosok RA Kartini itu sendiri sosok yang inisiatif dan inspiratif karena beliau juga bisa memberikan perubahan yang cukup besar terkait normalisasi kesetaraan antara peran laki-laki dan perempuan, terutama di bidang pendidikan. Karena pada saat itu juga kan kita tahu kalau seandainya perempuan itu dibatasi ruang geraknya untuk bisa bergerak lebih maju dibandingkan dengan laki-laki. Sosok ibu bagi para wanita Indonesia, beliau adalah sosok wanita yang tangguh, berani, dan sangat menginspirasi. Sosok Kartini menurut saya merupakan sosok yang pemberani dan optimis. Wanita yang cerdas dan memiliki banyak karya. Beliau memiliki jiwa sosial yang tinggi, pribadi yang sederhana walaupun ia berasal dari kalangan bangsawan. Jelas masih ada. Makin kesini makin banyak perempuan-perempuan yang aware terhadap pendidikan, yang berani untuk berpendapat dan tidak takut akan stigma orang terhadap perempuan, dan berani untuk memimpin. Menurut saya nilai-nilai Kartini sekarang masih ada kok. Dilihat juga dari Ketua Ormawa masih ada yang perempuan, waktu Ketua Ormawa juga gak kalah banyaknya gitu. Banyak perempuan-perempuan yang memang menggapai cita-citanya meskipun biasanya itu laki-laki. Kata orang kan menjadi seorang pemimpin perempuan nggak bisa, perempuan lemah, nggak bisa. Padahal banyak juga kok yang membuktikan bahwa perempuan juga bisa kok jadi seseorang yang dianggapnya mungkin tidak bisa oleh banyak laki-laki. Kalau misalnya masih ada, jelas masih ada. Walau mungkin untuk bukti konkretnya gitu nggak selalu ada gitu, nggak selalu terlihat jelas, tapi masih tertanam gitu hingga saat ini. Kalau misalnya untuk sosok Kartini yang seperti sosok Kartini gitu, menurut saya pribadi masih ada jelas. Misalnya kayak Najwa Shihab, juga Bu Susi Pujiastuti, dan juga masih banyak lagi. Menurut saya nilai-nilai perjuangan Kartini masih ada di masa sekarang. Karena nilai-nilai perjuangannya sebagai simbol harapan yang menginspirasi para kaum wanita Indonesia hingga kini, agar bisa terus berkarya dalam berbagai bidang dan bisa tetap semangat untuk menggapai cita-cita para kaum wanita Indonesia. Nilai-nilai perjuangan Kartini sampai saat ini tentunya masih ada. Sekarang banyak sekali wanita-wanita yang sudah bisa mengambil peran yang sangat luar biasa. Banyak sekali wanita-wanita hebat yang sudah berani untuk menjadi seorang pemimpin. Jelas ada, karena sebagai pemimpin semangat belajar itu harus tetap ada, karena menjadi pemimpin bukan hanya perihal mengimplementasikan, tetapi juga belajar hal baru di lingkungan baru, dan belajar untuk berani berpendapat di tengah mayoritas pemimpin-pemimpin itu banyaknya laki-laki. Kita sebagai pemimpin perempuan harus menjadi pionir dan menjadi contoh untuk perempuan lain. Kalau dari impact-nya mungkin ada ya, tanpa sadar ataupun sadari dari seorang perempuan juga, entah itu dari lingkungannya atau dari diri sendiri, bahwa
perempuan-perempuan ini juga bisa gitu. Bahkan sekarang kan perempuan juga diperbolehkan gitu untuk mengikuti sebuah organisasi jadi pemimpinnya gitu kan. Tidak dibatasi, oh nggak boleh perempuan itu harus jadi mungkin anggotanya aja, mungkin atau enggak misalnya paling mentok jadi wakil divisi atau departemennya. Ternyata kan tidak dibatasi gitu kan secara lingkungan atau dari kesadaran diri sendiri itu masih. Sejauh ini banyak nilai-nilai yang kemudian tertanam dari saya akibat dari perjuangan RA Kartini. Salah satunya juga membuat saya untuk belajar tentang arti percaya diri, dan tentunya juga kemandirian seorang RA Kartini juga mendorong saya untuk menjadi seseorang yang terus belajar untuk bisa menjadi pemimpin untuk diri saya pribadi kan, dan alhamdulillahnya hal-hal itu juga saya bisa implementasikan di periode kepengurusan sekarang. Impact perjuangan Ibu Kartini tentunya ada, karena Ibu Kartini merupakan salah satu inspirasi saya. Beliau merupakan pelopor kesetaraan derajat antara wanita dan pria di Indonesia, di mana wanita memiliki hak yang sama dengan pria. Tidak ada batasan bagi wanita untuk maju, untuk berkarya, untuk terus belajar, termasuk untuk berani menjadi seorang pemimpin. Impak yang sangat besar dari sosok Kartini terhadap diri saya adalah sifat beliau yang terus memperjuangkan dan berani mengambil langkah. Itu. Terima kasih atas perjuangan Ibu Kartini atas hak dan kesetaraan dari perempuan, sehingga perempuan-perempuan sekarang berani untuk mencapai dan keluar dari zona nyamannya dan bisa mengemban pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Ya paling kalau misalnya Indonesia udah gitu ya, sosoknya jelas gitu ingin mengucapkan terima kasih, karena balik lagi gitu karena berkat RA Kartini juga kan ada emansipasi wanita, karena balik lagi kalau misalnya emansipasi wanita ini nggak ada, bahkan untuk kita berkuliah pun pasti akan terasa sangat sulit untuk kita mencari pekerjaan, untuk kita bersosialisasi, pasti bakal lebih tertahan juga gitu, terasa gitu perbedaan gendernya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sosok Kartini, karena berkat beliau kita para wanita Indonesia bisa selangkah lebih maju. Dari saya pribadi, saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Kartini, karena mungkin dari Ibu Kartini juga orang-orang bisa percaya bahwa Silmi bisa memimpin sebuah organisasi, khususnya himpunan gitu. Orang-orang memilih Silmi sebagai ketua himpunan itu juga mungkin dari berkat Ibu Kartini sendiri yang bisa mendobrak pandangan orang-orang terhadap seorang perempuan. Mungkin kalau Ibu Kartini tidak bersuara pada waktu itu, mungkin sekarang saya juga tidak menjadi ketua himpunan, bahkan mungkin semua ormawa juga memilih lelaki, dan keberadaan perempuan juga terbatas untuk saat ini. Tapi sekarang banyak kok, semuanya bisa kok jadi pemimpin dan jadi apapun itu. Saran untuk wanita-wanita di lingkungan kampus, selalu ingat salah satu kutipan dari Ibu Kartini yang sangat menginspirasi bagi saya, yaitu jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Maka dari itu, jangan pernah takut untuk berkarya walaupun kita seorang wanita. Kita tidak pernah tahu jika kita tidak pernah mencoba. Buktikan bahwa kita bisa, kita mampu, kita tak pernah ragu untuk menjadi sesuatu. Selamat Hari Kartini. Untuk wanita-wanita Indonesia, mahasiswi, para Kartini muda, kalian hebat, kalian luar biasa, kalian adalah wanita-wanita yang cerdas. Jangan takut untuk mengambil langkah, terus maju dan kejar terus cita-cita kalian. Selamat Hari Kartini untuk para wanita di Indonesia. Semoga para wanita di Indonesia bisa selalu diberikan tempat atau ruang untuk selalu berkembang. Oke, saling dukung dan saling menghargai, because we are powerful when we empower each other. Dan jangan takut untuk berpendapat, jangan takut untuk melakukan perubahan, dan jangan takut untuk terkekang akan stigma orang terhadap perempuan.
lakukan dan buktikan. Untuk jadi seorang perempuan sebenarnya pasti banyak yang diremehkan ya, nggak bisa dipungkirin, oh perempuan nggak bisa sil gitu, atau nggak misalnya wah gimana nih masa kahimnya perempuan nanti lemah, oh KBM-nya gimana nih nanti masa organisasinya lemah atau kayak gimana. Menurut saya pribadi menjadi perempuan punya caranya tersendiri untuk menjadi puas, caranya tersendiri untuk memimpin segala sesuatu, entah itu himpunan ataupun misalnya sebuah kelompok kecil, hal-hal kecil yang dipimpin oleh perempuan juga bisa gitu. Jadi jangan patah semangat. Untuk perempuan-perempuan khususnya di Unjani, kalau misalnya punya cita-cita yang tinggi yang kata orang gak bisa, coba aja karena kesempatan gak bakal datang 2 kali. Selamat Hari Kartini untuk perempuan-perempuan Indonesia. Aku sedikit mengutip speech dari Kamala Harris, Vice President di US. There are possibilities, so we should dream with ambition and lead with conviction. Selamat Hari Kartini untuk perempuan Indonesia, khususnya di Unjani. Semoga kita sebagai perempuan bisa terus berkembang, bisa sehat selalu di masa pandemi ini, dan bisa menginspirasi wanita-wanita di Indonesia, di seluruh dunia, mungkin di Unjani ini sendiri. Terima kasih.